Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menjadi narasumber, ya, salah satu narasumber dalam kegiatan pendampingan, ya, dan pendampingan implementasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, ini mengambil lokasi, ya, salah satunya adalah di Boyolali, tepatnya di SMP Negeri 5 Boyolali. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi Kemendikbudristek melalui Direktorat SMP itu punya sasaran beberapa provinsi. Nah, terkait dengan implementasi atau pendampingan lah, ya, dari penerapan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kan ini baru ngebentuk tim PPK-nya, tim Satgasnya, tapi bagaimana melaksanakan tugasnya mungkin masih banyak yang bingung. Oleh karena itu, karena banyak yang bingung, ya, tentu kita harus melakukan pendampingan. Maka ada nih 30. Nah, yang pertama, narasumber pertama adalah dari Direktorat SMP sendiri, ya, Kemendikbudristek, yaitu Bapak Hasan. Nah, Pak Hasan Catur ini bicara tentang dana BOS, bahwa dana BOS bisa dipakai untuk membiayai program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Apalagi ketika rapot pendidikannya ternyata merah ketika berbicara tentang misalnya perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, ataupun kekerasan dalam bentuk lainnya. Ini ada dari Puspeka, Pusat Pendidikan Karakter Kemendikbudristek, yang menjadi narasumber namanya Mas Bimo. Nah, Mas Bimo itu lebih bicara aturan, ya. Jadi Permendikbudristek ini gimana sih, ya, ketentuannya, ya, apa saja bentuk kekerasannya, plus nanti kalau mau bikin program pencegahan seperti apa. Nah, kemudian kalau menangani kasus seperti apa, buka kanal pengaduan seperti apa. Nah, narasumber yang ketiga baru saya nih, ya, Retno Listiarti. Nah, di situ saya lebih berbicara kasus-kasus. Jadi saya bicara tentang bagaimana kasus yang paling sering muncul, yaitu dua hal nih. Yang pertama soal rambut, ya, yang juga tidak kalah sering muncul adalah soal anak terlambat. Gimana nanganinnya? Atau ada kasus-kasus kekerasan lainnya seperti apa penanganannya? Nah, itu berpatokan tuh, ya, disampaikan secara rinci. Permendikbudristek 46 itu mulai dari nerima pengaduan, memeriksanya, terus nih memprosesnya, memanggil para pihak, sampai kemudian menyimpulkan dan merekomendasi. Jadi ini menyampaikan materi-materi itu kepada peserta. Berikut saya kasih contoh-contoh juga. Ini kalau begini gimana penyelesaiannya, gitu, agak kebayang gimana mengerjakannya, dan contoh-contohnya betul-betul yang biasa terjadi. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat dalam tayangan berikut ini. Adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Di penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Saya yakin milih SMP 5 ini bukan tanpa alasan, karena beberapa bulan yang lalu pernah siaga satu loh Bu Rahayu. Pernah siaga satu. Bapak Ibu, hari ini kita akan di satuan pendidikan. Kenapa? Karena sekarang ini zamannya sudah beda. Ada kesalahan sedikit saja bagi Bapak Ibu guru, yang paling reset diampuni itu medsos. Sedikit saja ada masalah di sekolah itu, nak wis diunggah naik medsos itu geger ke dunia. Stigma masyarakat begitu membaca, oh terjadi kekerasan di SMP ini, waduh ini susah dihilangkan. Nah ini yang mungkin harusnya kita antisipasi sejak dini ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ibarat politik, kita tidak tahu hari ini mungkin kawan, besok bisa jadi lawan, itu kan gitu ya. Kekerasan di satuan pendidikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pelaporan masuk ke dalam laman Dapodik ataupun laman portal BPKSP, karena Bapak Ibu semua sudah resmi menjadi tim Materi tentang bagaimana tim PPK setelah terbentuk ini bekerja ketika dia mendapatkan kasus-kasus ya. Mungkin saya lebih berbicara praktik atau implementasinya. Next. Baik Bapak Ibu, kalau dari pantauan kami ya setelah sosialisasi sejak Agustus sampai sekarang, sebenarnya tim PPK itu mayoritas dipilih ya berdasarkan penunjukan kepala sekolah. Nah, bahkan ada cerita lucu, orang yang ditunjuk itu ada juga yang ternyata tidak diberitahu gitu. Jadi ya itu kejadiannya justru di acara kementerian ketika yang bersangkutan menyatakan di sekolahnya belum ada, lalu dicek ke Dapodik ternyata ada dan dia bahkan namanya masuk di dalam SK itu gitu ya. Nah jadi ini bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau menunjuk ya harus dipanggil, mau atau tidak harus diberitahu gitu ya. Nah memang itu mayoritas penunjukan nggak salah, tapi harus dikomunikasikan. Kedua, kepala sekolah itu ternyata mempertimbangkan juga sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud. Misalnya, nggak pernah melakukan kekerasan, atau ada pertimbangan sebagaimana juga diatur di sini ya, ada ketentuan yang harus ditandatangani pakai matre 10.000 kan begitu ya. Yang ketiga, ada satuan pendidikan tuh yang membentuk tim PPK-nya gemuk banget gitu ya, jadi puluhan orang, usut punya usut, seluruh wali kelas dimasukin, padahal nggak ada ketentuan itu. Lalu yang berikutnya ada tim PPK itu isinya pejabat sekolah semua. Jadi pertanyaan, udah ngajar, pejabat sekolah, kira-kira kalau ada kasus sempat nggak dinanganin? Nah enggak, nah lalu kenapa ya Bu, harusnya kan dicampur. Jangan hanya pejabat, tapi di Satgas ditemukan hal yang sama, isinya kabit semua, aku ya sempat gitu ngurusin tim PPK-nya di daerahnya. Karena tusinya si Satgas mendampingi, melanjutkan rujukan, membantu tim PPK menghubungkan dengan dinas terkait. Jadi ini nggak bisa juga orang-orang yang isinya sibuk semua gitu. Nah di Satgas pun demikian. Lalu ada juga tim Satgas ini tadi ya saya bilang tidak memiliki cukup waktu. Nah tapi ada juga kepala sekolah di suatu tempat, ya ini tidak di Jawa memang kebetulan ya. Jadi dia itu datang menemui, tidak bertanya di umum, tapi dia menemui secara khusus. Lalu bicara sama kami, ini saya bingung kalau nunjuknya berdasarkan Permendikbud. Emang kenapa? Semua gurunya pelaku kekerasan. Pendisiplinan mereka itu kekerasan. Ya ditarik rambutnya yang di ujung, ya dijewer, dicubit.
bahkan ditampar ada gitu. Terus saya bilang, oh gitu ya Pak, jadi agak sulit ya, saya bingung. Terus saya bilang, ada nggak yang cuma verbal? Kayaknya semuanya juga verbal gitu. Yang tapi dia nggak ngelakuin kekerasan fisik. Ada sih kayaknya satu, nah coba itu dulu satu. Lalu saya juga tanya, yang nggak sampai nampar, nggak sampai nendang gitu. Walau saya nggak setuju sama kekerasan Pak, tapi kan Bapak kebingungan, jadi saya juga harus cari jalan keluar nih. Nah, kemudian akhirnya didapat gitu, kabar terakhir kebentuk gitu ya. Nah itu juga ada yang seperti itu, karena di sana pendisiplinannya. Oke ya, demikian ya videonya, semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan bagi yang penontonnya adalah sekolah-sekolah yang ternyata tidak menjadi sasaran dari Kemendikbud, semoga juga bisa belajar nih dari materi ini ya. Oke, jangan lupa ya, kalau punya manfaat di like loh, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.